Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham bin Nasatira dari Prodi Sains Data Terapan kelas B dengan NR 233246041. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penugasan dari Ibu Tri Hadiah Mulyawati, yaitu terkait dengan Relational Pattern for Database. Langsung saja di sini saya membuat dua file, yaitu db.ipnp dan db.py. Nah, untuk ipnp di sini saya untuk menjelaskan karena sudah banyak markdownnya sehingga mudah untuk dijelaskan, dan py untuk penjelasannya ya. Nah, yaitu yang pertama, yang paling utama yaitu import library di sini. Yaitu yang pertama itu SQLite, lebih spesifiknya SQLite 3 untuk menghubungkan kepada database dan juga membuatnya. Kemudian yang kedua itu datetime, yang dimana itu akan berfungsi untuk sebagai dalam database-nya nanti. Kemudian selanjutnya itu adalah membuat database. Di sini saya membuat database bernama toko.db yang di dalamnya itu terdapat dua tabel, yaitu persediaan dan juga penjualan. Nah, di sini saya mengasumsikan bahwa diri saya adalah seorang yang memiliki sebuah toko, yang dimana saya juga memiliki gudang dan juga mengatur toko secara sekaligus. Nah, untuk gudangnya saya asumsikan sebagai dalam tabel persediaan dan juga tokonya itu sebagai tabel penjualan. Nah, untuk tabel persediaan di sini isinya terdapat 5 kolom ya, yaitu yang pertama ID yang menunjukkan ID dari barang-barang yang dimasukkan. Kemudian adalah nama barang, kemudian stok daripada masing-masing barang, kemudian itu harga satuan per barang berdasarkan setiap ID-nya, dan kemudian adalah tanggal untuk setiap barang yang masuknya, sehingga inputan tanggalnya itu berdasarkan tanggal masuk. Kemudian yang kedua, tabel yang kedua adalah tabel penjualan, yang dimana tabel penjualan di sini terdapat di 4 kolom ya, yaitu yang pertama ID untuk tabel penjualan itu sendiri, dan kemudian itu ada ID jual, yang dimana itu terhubung kepada tabel persediaan ya, yang dimana kemudian selanjutnya setelah ID jual yaitu dihubungkan kepada tabel persediaan, di sini kita membuat kolom jumlah, itu kolom daripada jumlah penjualan, kemudian untuk tanggal yaitu tanggal daripada penjualan tersebut dilakukan. Kemudian selanjutnya kita membuat fungsi tambah barang, di mana fungsinya itu adalah menambahkan barang baru ke dalam tabel persediaan. Ibaratnya kita memasukkan barang yang baru datang kepada dalam gudang. Data yang dimasukkan itu adalah berupa nama, jumlah, dan harga persatuannya, yang dimana tanggalnya otomatis akan terdetek sesuai daripada tanggal ketika memasukkannya. Nah, di sini saya menggunakan kontes manager supaya lebih simpel. Kemudian kita menggunakan kursornya. Dan juga di sini adalah pencatatan tanggalnya, yaitu menggunakan datetime now supaya otomatis terhubung kepada hari di mana kita melakukan input ya. Kemudian selanjutnya kita melakukan execute, yaitu melakukan insert into persediaan, yaitu melakukan input kepada tabel persediaan, yaitu yang diinput pada kolom nama barang, stok, harga satuan, dan juga tanggal, yang dimana valuesnya sendiri itu adalah berdasarkan input daripada user, yang parameternya itu akan ada inputan dari bawahnya, dari di bawah, yaitu nama, stok, harga, dan tanggalnya itu datang daripada sini. Kemudian kita melakukan commit untuk menyimpan perubahan. Kemudian selanjutnya kita melakukan membuat fungsi lihat barang. Fungsi lihat barang di sini sesuai namanya adalah melihat isi keseluruhan daripada tabel persediaan ya. Sekali lagi saya menggunakan context manager supaya lebih simpel, kemudian membuat kursornya. Kemudian kita melakukan execute, yaitu berupa select all from persediaan, yaitu memilih semua baris, semua data daripada kolom daripada tabel persediaan. Nah, di sini print supaya lebih rapi ya. Kemudian di sini throw in cursor fetch all, yaitu kita akan menarik semua datanya, dan untuk masing-masing indeksnya itu nanti akan saya tampilkan untuk outputnya ya. Dan kemudian selanjutnya kita membuat fungsi jual barang, yaitu fungsinya itu adalah untuk melakukan transaksi dengan para pembeli dan melakukan pencatatan
yang kemudian pencatatan tersebut akan dimasukkan kepada dalam tabel penjualan. Nah, di sini sekali lagi saya menggunakan Context Manager supaya lebih simpel. Di sini membuat kursornya. Kemudian di sini kita melakukan fungsi untuk mengecek stok terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan dua kondisi, yaitu yang pertama result, di mana dia akan mengecek apakah ID yang diinputkan oleh user itu ada. Kemudian di sini ada menggunakan cursor untuk result index zero-nya. Itu berdasarkan pada ini cursor execute ini, yaitu like stock, di mana kita akan melihat stok yang didasarkan pada ID-nya itu ada apa enggak dan bisa didasarkan pada result ini. Kemudian nilai daripada result tersebut itu akan dicek sekali lagi apakah nilainya itu lebih besar atau lebih besar sama dengan daripada jumlah, karena kalau jumlah stoknya itu lebih kecil daripada jumlah yang dipesan oleh pembeli, maka akan tertera output seperti ini, yaitu stok tidak cukup atau barang tidak ditemukan ya. Kemudian di sini apabila inputan dari user itu memenuhi persyaratan ya, maka kita akan melakukan update pada tabel persediaan, yang dimana kita akan mengubah isi daripada tabel stok itu sendiri, yang dimana stoknya akan dikurangi berdasarkan inputan yang sebelumnya dimasukkan oleh pengguna, yaitu jumlah yang dipesan, jumlah barang yang dipesan, yang dimana ID-nya itu adalah ID yang dimasukkan oleh pengguna, yaitu ID jualnya. Nah, selanjutnya ini tanggal yang secara otomatis, kan kita sekali lagi menggunakan data 6 supaya lebih efektif, dan kemudian kita melakukan execute untuk melakukan menginput data kepada tabel penjualan. Di sini insert into penjualan, di mana kita melakukan input kepada kolom ID jual, jumlah, dan juga tanggal, di mana values-nya itu didasarkan pada ID jual, jumlah, dan juga tanggal. Kemudian kita melakukan commit untuk menyimpan perubahan ya. Kemudian ini print supaya print penjualan berhasil dilihat untuk menandakan aja ya. Kemudian selanjutnya kita misal kita menampilkan riwayat penjualan, ingin melihat riwayat penjualan untuk memonitoring barangnya itu ada hilang apa enggak gitu misal. Kemudian selanjutnya saya sekali lagi memakai Context Manager ya, memakai Context Manager supaya lebih simpel. Kemudian di sini kita melakukan execute daripada kursor yang ada. Di sini kita menampilkan daripada kolom penjualan ya, daripada kolom penjualan itu ada ID, jumlah, dan juga tanggal. Kemudian daripada kolom persediaan kita melakukan menampilkan nama barang dan juga harga persatuannya. Nah, di sini saya menggunakan join atau kalau untuk secara default itu left join ya, karena kita memprioritaskan pada tabel penjualan yang menampilkan riwayat penjualan tersebut ya. Nah, di sini saya melakukan print supaya lebih lebih rapi, dan kemudian di sini adalah outputnya yang nanti akan saya tampilkan. Nah, kemudian di sini kita membuat user interface yang fungsinya itu menampilkan pilihan yang bisa diambil oleh user, yang pilihannya itu didasarkan pada user defined function sebelumnya, yaitu tambah barang, lihat barang, jual barang, dan juga riwayat penjualan, atau apabila sudah selesai itu bisa keluar daripada program. Nah, di sini saya melakukan while true supaya bisa berulang ya, nggak perlu pencet-pencet lagi. Apabila pilihannya satu, yaitu tambah barang, maka user akan menambahkan melakukan input pada nama barang, stok barang, dan juga harga satuan per barang. Kemudian pilihan 2 yaitu atau lihat barang, menjalankan fungsi lihat barang. Apabila pilihan 3 yaitu fungsi jual barang, dan apabila memilih 3, kita akan melakukan penjualan kepada suatu barang yang dimana inputannya itu akan
berupa ID daripada barang tersebut dan jumlah barang yang akan dibeli. Nah, kemudian pilihan 4 itu adalah melihat riwayat penjualannya ya. Dan kelima atau untuk apabila memilih 5 maka akan break daripada program dan akan selesai. Dan apabila pilihannya itu di luar daripada range 1 sampai dengan 5, maka akan terjadi ini pilihan tidak valid ini ya. Oke, langsung saja kita jalankan. Misalnya di sini. Set. Yang pertama, misal ini adalah database baru kita buat. Misal kita coba apakah ada barang yang ada dalam gudang, coba lihat barang. Oh, ternyata tidak ada. Jadi misal kita menambahkan barang, misal yang satu, misalnya minyak, untuk stoknya itu ada 20 dan harga persatuannya itu adalah 19.000 per liter. Nah, kita sudah melakukan input ya tadi. Jadi kita coba untuk melihat barangnya itu ada apa enggak di gudang. Ya coba cek thread. Nah, 2 melihat barang. Terus kemudian kita misal melakukan input lagi ya. Melakukan input lagi. Misal kita punya tepung gitu. Kita punya tepung. Kita melakukan input lagi yaitu tambah barang thread. Kita punya barang namanya tepung. Dan harga untuk stoknya kita punya 50 gram gitu misal. Harga persatuannya misal Rp5.000. Input, terus kita coba lihat barangnya sudah masuk belum. Nah, ternyata ada. Misal kita coba lagi, kita coba jual barang yang kita punya ya. Jual barang, misal ada pembeli yang datang dan ingin membeli barangnya. Misal pembelinya itu pengen beli minyak sebanyak 10 liter aja gitu. Misal 3 dan ID barangnya itu yaitu minyak 1 di sini. Dan masukkan jumlah barang misal 10 liter gitu. 10 liter. Nah, penjualan berhasil dicatat. Sekarang kita coba untuk melihat riwayat penjualannya tadi. Misal 4. Thread. Nah, ini muncul. Di sini ID penjualannya muncul ya. Nah, bisa dilihat ini adalah sesuai daripada input daripada yang user masukkan tadi. Misal kita ada pembeli lagi, pengen beli lagi gitu. Pengen beli minyak sekali lagi gitu. Thread, pengen beli minyak lagi. ID minyak tadi 1 ya, 1. Tapi cuma beli 5 liter gitu. Enggak 10 liter. Thread. Penjualan berhasil. Terus kita coba riwayat transaksinya tadi. Thread. Nah, di sini terpisah ya untuk ID penjualannya karena itu kita anggap sebagai 2 pembelian yang berbeda. Nah, terus misal berarti kan stok daripada yang kita punya, minyak yang kita punya itu sisa 5. Itu sisa 5. Misal ada pembeli yang datang pengen beli 6. Pengen beli minyak itu 6 liter gitu. Maka akan keluar output seperti ini. Nah, stok tidak cukup atau barang tidak ditemukan. Nah, karena hal seperti itu, maka stok gudang pembelian yang dilakukan pembeli tadi itu dianggap tidak terjadi, sehingga apabila kita cek gudangnya akan lihat seperti ini, tetap stoknya itu tersisa 5. Nah, seperti itu. Misal kita melakukan pembelian pada tepung gitu. Kita coba-coba aja. Misal pilihan tepung, terus ID-nya 2. Misal kita beli 25 gitu. Set. Nah, kita coba transaksinya, set. Nah, seperti itu saja. Kemudian kita keluar daripada program yang sudah kita buat, itu T5 dan selesai. Nah, begitu saja. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.